Ini buat berenang. Aduh. Pokoknya ibu mau saya jangan seperti orang Indramayu yang tadi yang punya pesugihan. Saya nggak mau seperti orang yang Tuban tadi. Coba kalau dia nggak privat 10 juta. Nggak ketahuan. Habis bu. Dihabisin nama pesugihannya. Sepertinya memang duitnya banyak. Tapi nggak berkah. Betul. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah aja? Ilmunya Allah aja. Manjur gak? Jempol 2. Nomor 1. Oke. Terangin lagi sedikit lagi bos. Biar bertiga nyambung bos. Iya Ibu, Bapak. Jadi khodam yang ada di badan kita, yang ikut di Bapak, di Ibu, di ini semua itu ada 3 cara untuk bisa hadir. Yang pertama, itu karena memang sengaja dicari. Sengaja mencari. Kalau masih muda, nyarinya biasanya yang pejantan itu kanuragan, kekuatan. Nah, kalau sudah kanuragan punya, berikutnya apa Pak? Pengasihan. Supaya ibu ketarik. Noleh. Nah, noleh. Deket. Itu ilmunya Pak siapa dulu? Pak Sudi. Iya. Punya gitu dulu Pak ya? Oh, itu punya kan? Sudi namanya. Muhammad Sudi. Iya. Hampir. Iya. Punya dulu, pasti punya. Sehingga ibu terkewer-kewer. Tuh, ngaku kan nggak pernah ngaku sama ibu dulu. Kamu sering ke dukun ya? Ah, sekarang ngaku kan? Ngaku sekarang punya. Itu sengaja. Yang Soalnya gini bos. Mana ada orang yang tulalit dikejar-kejar sama orang yang lemu. Pasti dia punya. Ibu tahu gak tulalit? Enggak. Tulang kentut sama kulit. Langsing masih langsing. Yang langsing. ya, itu anak muda. Nah, anak muda. Kalau sudah punya bisnis, itu untuk bersaing di pasar, di toko yang saingannya banyak, pasti 99,99% itu nyari pelaris supaya dagangannya laris, menutup tetangganya, bersaing terus bersaing. Itu pasti, dan itu nggak gratis. Dan apalagi untuk memperebutkan si lemu. Dulu ada saingnya nggak Pak? Ada. Wah! Ada saingan. Ada saingnya, iya. Anu Pak, saya ini jualan ki dikasih. Pada mic-nya, pakai mic. Jualan, jualku saya laris, saya minta ampun, laris banget. Nah itu ya, tapi di atasnya itu dikasih apa buntelan itu ada 4. Terus saya itu nyari orang pinter, namanya Pak Kamidi, orang Gunung. Kamidi. Orang kaya. Cari Pak Kamidi, itu warung kamu ada yang bikin, diambil itu barang itu 4, yang 4 yang 3 dibakar, yang 1 dikembalikan orangnya, jadinya gendrowo keloyor. Iya. Aku. Terus aku ludus habis semuanya Pak. Iya, di Jual porak-porandain. tanah, jual sawah, jual kebun, jual rumah, habis. Saya sampai nggak bisa apa-apa. Terus suamiku, terus aku lari ke Saudi. Saudi 4 tahun. Bisa ngelunasi utang, terus aku bisa bikin rumah. Udah, alhamdulillah. Dapat dari Pak Kamidi. Belum kan kau kerja di Arab Saudi. Katanya di Saudi itu banyak itu ya Bu. Banyak orang Arab. Iyalah. Orang Di Iya. Saudi banyak orang Arab kan. Anak kecil pinter bahasa Arab di sana. Iya, jadi itu kalau sudah Ibu ngalami itu kan, ada. Jadi ada pelaris itu
gentayangan di sekitar kita. Iya. Dan itu tadi itu tidak gratis. Dia bisa menghabiskan, ibu ngalamin. Ya. Itu enggak tahu dulu dari mana dibersihkan, dia berontak. Yang keempat, kalau pesugihan pelarisnya ini enggak manjur, kalah bersaing, akhirnya dia cari namanya pesugihan dari manapun asalnya. Tapi dia itu yang nyerang saya itu anaknya ke Jepang itu nggak berkah, habis terus. Tapi alhamdulillah kalau salah sudah tutup buat jualan saya. Iya, karena dimakan dimakan semua, ditarik Habis semua. uang saya. Habis. Aku jual tanah rumah, jual kebun, rumahku terjual. Tinggal rumah satu yang belakang. Saya Alhamdulillah. bertahan, tapi aku nggak pikir. Udah, itu punya Allah. Aku mau kerja ke Arab Saudi, sukses alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lunas utang, biasa biayain anak sekolah, rampung anak 4 itu saya, anak laki 2, perempuan 2, dan nikah 2, yang belum 2. Alhamdulillah sekarang aku takut mau jualan, aku takut itu lagi. Ya udah, Ya. sudah diajari Pak Haji tadi. Ya. Kembali ke Allah saja, Iya. 100%. Amin. Terus pokoknya ya Al-Quran aku Ya, sekarang pokoknya. kasih Al-Quran, taubat, mandi Nenen. malam, Nenen. pasti bisa. Pasti, ya. Jadi itu sengaja dicari. Nah, sengaja mencari itu pun cara mendapatkannya ada yang gampang hanya karena dikasih. Nih, pegang kayak dikasih tadi itu. Iya. Tapi ada yang harus pakai Mahar. ritual. Iya. Ada ritual, Iya. ada mahar yang korban yang harus dipersembahkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi saya Sengaja dicari. mimpiku saya dilihatin itu gerola. Itu sama saya perang. Wow. Ya, saya baca. Pakai mic. Saya sampai pakai tasbih. Pas sambil pergi aku mau di sini, aku disuruh bapak di sini di pohon mangga. Monggo saya kenal ke sini gitu. Ini ketakutan lari. Saya perang sama itu gendruwo itu namanya. Gerola yang gede itu. Oh, Gede dilawan. hitam. Aku ya percaya berarti Bu, pikir ada. yang bisa melawan gondro yang gede dan lemu hanya ibu, karena bapak tidak ada kriteria lemu. Seperti nomor 10. Bapak 1, ibu 0. Nah, Tapi- terus yang kedua itu karena dia memang sudah ada di tempat itu dan sengaja ngikut ke bapak, ke ibu. Ya. Ngikut, sengaja ngikut. Tapi itu bisa dihilangin nggak Pak? Nah, Bisa. itu nanti Ada ilmu di erdai. privat. Iya. Ada. Nah, Dia bilang toko melu. Soalnya Oh, Pak Haji, melu. soalnya aku tuh sering kayak gitu Pak Haji dari dulu Pak Haji. Ya, nanti Maksudnya ada. dari dukun. Lah niki sampai jatuh kaliannya kucing, tapi itu yang buangin biar dilihatin ini jatuh. Dia sakit. Terus Mic-nya nggak bisa- deketin. Dia sakit nggak bisa jualan, nggak bisa ke pasar. Biar aku jadinya ngojek ya habis untuk Ongkos. belanja. Nggak cocok cara nggak mampu lah. Sekarang saya biasanya kan sama bapak pergi pasar terus sendiri pakai Kalau ke pasar sama bapak naik di depan atau bapak naik di belakang? di depan. Hah? Bapak di depan. Nggak boleh. Kalau ibu mau kaya raya, bapak wajib naiknya di belakang. Saya nggak berani Pak, takut jatuh. Dulu pernah jatuh, nggak berani. Bisa gak belajar sama Siti Mariam? Cara nyalip-nyalip. Pak Haji ini kalau disimpan di di kantin ada 2 aja dia nih. Masa sama gitu. Ki acara apa? acara apa? Guyu maning. iya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga bisa karena dari orang lain dikirim ke kita. Ya. Itu ada 3 hal. Nah itu nanti kalau yang privat khusus biasanya diajarin sama Pak Haji untuk menghilangkannya. Sakti. Pasti.
Yuk tambahan Haji Marco. Jadi kata setannya kalau udah ibu minum air cebokan itu, setannya bilang pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku. Ulangi lagi. Jadi kalau ibu udah minum kan coy-coy gitu kata setannya, kalau udah mulai gatal-gatal, ibu rasa gatal, setannya ngomong gini, pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku, dulu segenggam menyan kobi aku timang aku, dulu buah apel jin kebaikan aku, tapi sekarang engkau berikan air cebokan. Ulangi lagi sekali lagi. Sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Jadi kalau ibu dulu udah pernah ke orang pintar atau cari pesugihan, ibu diobatin sama Pak Haji itu dengan air cebokan. Muntah saja. Muntah. Saya udah Itu bikin biasanya tadi. kalau itu ada berasa Udah gatal kali kalau hodamnya atau jin yang mau keluar. Jadi Iya, iya. dulu salah ya? Pulangkan saja aku pada dukunku atau tempatku, dulu segenggam menyan kau pinang aku, dulu buah apel jin kau pinang aku, tapi semua hilanglah sudah dengan air cebokan. Nyanyi yang bagus, nanti saya kasih hadiah Red Velvet. Amin. Kue Red Velvet Wah, dari restoran Union. amin. Coba nyanyi lagi. Oh, nggak dapat centong, Pak Ji. Ya, itu aja roti kue red, roti Red velvet. Red velvet. Ya, Gitu. segini. Wow. Kalau soloyang mahal. Nah, Aja. sepotong sesuap aja, tapi nggak apa-apa, yang penting rezeki itu sih, Bu, harus bersyukur ya Bu ya, nikmatin, syukurin, Jalan. tambahin. Red velvet Oh, Red Velvet. dari restoran Union. Wow, dari Jakarta Pak Haji. Ya, restoran Union ada di Pondok Indah Mall 1, sama ada di yang di galeri Street Gallery, sama ada di Senayan City Wow. di bawah. Ntar saya siapin buat penyanyi legendaris Wah. Haji Marco didampingi sama Ustadz Bondas. ya Bondas dan penyanyi dari Kendal. Kendal. Ya. Nama penyanyinya Bom Bomka. Ayo nyanyi. Apa pulangkan saja aku pada dukunku atau kuburanku, dulu segenggam menyan kau pinang aku, dulu buah apel jin kau pinang aku, tapi semua hilanglah sudah sejak kau beri air cebokan, air asinan. Asinan. Itu nyanyinya dari dalam. Iya. Maksudnya juga Ganti badukunnya ya. Yes, Red Velvet. Sepotong. Saloyang itu bisa 12 potong.
Adanya di Senayan City. Wow, jauh ya Pak Haji ya. Ya, Sensi di bawah. Mudah-mudahan timbangannya nggak berkurang. Ya. Nah, maunya saya, bapak sama ibu sama mbaknya Iya. bikin takjub Allah. Jangan kita suka pasti. ikut seminar ini. Iya. Misalkan rejeki jalur setan. Nah, janganlah, buat apa? Saya dulu pernah Rejeki jalur tuyul lah, nggak usah lah, udah. Nenek Nasrullah Pak Ji. Hah? Ikut Pak Nasrullah nganu magnet rezeki. Oh iya. Mana hasilnya, ada gak? Enggak. Nggak ada. Punya doang nggak pesuang dulu. Iya, beli buku doang. Nggak usah. Bapak saya nggak mau udah. Mana mic-nya? Dulu ibu pernah ikut acara apa? Ya itu kan Pak Nasrullah cerita tentang magnet rezeki. Ya, Terus dia nyetak buku. Ya. Disuruh Beli. disuruh beli. dia dagang ya. Ya terus apa itu mau ngadak ke koperasi. Ya. Tapi aku belum sampai ngantri uang belum. Ya. Suamiku nggak pula. Udah Bu jangan macem-macem. Iya, Udah, janganlah. gitu aja. Terus cuma beli bukunya aja harga 80.000. Merubah gak? Enggak. Enggak lah, nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena dia niatnya pengen dagang untuk kaya. Nggak ada kan? Ya. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Iya. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk dagang. Nggak ada dagang. Tuh Nabi dagang. Ya karena ibadah, ibadah. Tuh buktinya orang nggak dagang juga banyak yang kaya. Nah, ibu karena ibadah. Amin. Jadi ibu nanti jalanin ilmunya Allah, paksain. Pasti. Gitu. Kan ada Bu, ikut seminar rejeki jalur setan. Nggak usah ikut lah Bu. Buat apa? Masa rejeki dikotak-kotakin. Rejeki jalur tuyul. Nggak usah lah. Pak Haji, Atau rejeki jalur babi ngepet. tapi ini Nggak aku ada. yang jualan masakan itu tetap dijalanin aja Pak Haji. Tetap jalanin. Tetap jalanin. Pokoknya bahan bakunya sebelum dimasak Iya. dilangkah-langkahin dulu. Iya, lihat YouTube Pak Haji iya. Iya, Bu. Allah tuh punya pintu rezeki tuh banyak ribuan. Ngapain dikotak-kotakin? Rezeki dikotak-kotakin, nggak ada. Iya. Nggak dapat dari sini pasti nanti Allah kasih yang ini. Kalau ibu udah ngotakin, kalau di situ dipampet, ibu nggak dapat. Udah pasti nggak dapat. Kok gitu? Lah kan udah di kotak. Udah keblok. Iya. Janganlah. Jadi saya nggak usah ngikut seminar rezeki jalur setan, nggak usah. Bu. Enggak. Dulu Pak sebelum kenal. Iya Ke jangan. DRJ. Rezeki jalur setan, nggak usah Bu. Iya. Ada rezeki, nggak usah di kotak-kotakin. Udah ibu ikut praktekin ilmunya Allah aja. Alhamdulillah jam mantep. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran. Amin. Karena yang namanya rezeki jalur setan nggak maksain ibu. Dia suruh ikut ibu seminar buat apa? Iya. Nggak usah lah. Oke? Iya Jadi Pak Haji. paksain ya. Gitu. Bapak juga gitu ya. Bapak kalau di mod alat kelamin sama ibu mau ya? Mau. Pengen Pak Haji. Haji, mau nih Pak Haji, yang rangkaian yang jam 00 gitu. Nah, buat aku ada tambahannya nggak Pak Haji? Enggak. Itu 10 aja. aja. Kasih tahu bos. 10 bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Biar 8, lebih 9, 10. semangat lagi gitu Pak Haji. Iya, ayo. 10. Berisinya kan 10 ini ya Iya, jarinya. Jadi iya. apalnya kan 10. 10 ya. 1. Bangun jam 00. 2. Senyum 41 kali. 3. Mandi pandan biar harum. Iya. Seharum pandan. Mm-mm. 4. Sholat tahajud, sholat witir. Biar. 5. Baca Al-Quran. Quran. Kenapa ini di rangkaian ini? Ini ada rangkaian yang urut seperti halnya surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 7. Rangkaiannya ini yang dijalani. 5 ini kesimpulannya ada di surat Al-Muzammil yang 5. 5 yang kedua, sholat Ba'diyah Qobliyah Ba'diyah sebagai penyeimbang hidup
menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita. Iya. Yang ketujuh, sholat taubat untuk membersihkan Iya. kesalahan-kesalahan kita. Dasarnya tadi sudah disampaikan surat Nuh ayat 10, 11, 12. Biar Allah melipat gandakan harta kita. Amin, amin. Sedekah subuh jangan Iya. bolong seberapapun Iya. untuk menutup supaya malaikat yang doain jelek ini tidak berdoa. Maka wajib sedekah subuh. Iya. Kapan sedekah subuhnya? Harus curi start di awal waktu. Jangan setelah sholat subuh. Awali di sebelum tidur maksimal. Diawali habis maghrib atau habis asar biar iya. aman. Kenapa? Karena kalau kita tidur selama malam ini, kita sudah diselimuti, sudah dilindungi oleh Allah, wasilahnya sedekah kita. Tidur diselimuti Tidur tetap sama sedekah. Iya. Pintu rezeki sudah dibuka oleh Allah dengan sedekah ini. Sedekah Jumat barokah. Iya. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sedekah Jumat nilainya seperti sedekah kita di bulan Ramadan. Sehingga nilai sedekah kita yang biasanya subuh berapa? Kalikan sekian kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Sesuai dengan hajat kita. Iya. Terakhir, semua ini akan berfungsi, semua ini akan nendang hajat Bapak Ibu semua kalau sifat 18-nya Iya. tidak ada. Amin. Kalau sifat 18-nya masih dipelihara, masih dikoleksi kata Pak Haji, maka 9 hal ini lemot. Mencapai ke hajatnya jadi terhalang oleh sifat hati yang 18 tadi. Harus dibuang jauh-jauh. Iya, pasti. Pasti Pasti. cair. Pasti. Amin. 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 Oke. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Amin. Persiapan Amin. makan red. Amin, Pak Haji. Amin. Terkabul ya. Sip.